Oke, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat tampilan blog template-nya terlebih dahulu ya. Di sini menggunakan index.html. Kita akan tampilkan dari template tampilan ini ke aplikasi React kita yang ini ya. Oke, kita buka lagi file project kita. Kemudian yang pertama kita akan buat dulu page untuk si add dan si index atau home ya. Kita bikin dulu di folder source, folder dengan nama pages. Kemudian di dalam folder pages ini kita akan tambahkan file namanya home.jsx dan add.jsx. Nah, untuk di home-nya kita akan export function home. Kemudian kita akan return apa? Return dari ini yang index. Nah, kita ambil dari untuk navbarnya kita akan bikin komponennya, berarti kita ambil dari sini. Nah, untuk kontainernya juga nanti akan disimpan di folder root atau di folder app. Jadi kita bisa copy aja dari H1 sampai akhir sebelum div yang kontainer. Ini bisa cut seperti ini. Kita masukkan ke home. Di sini kita bikin dulu pembungkus ya, pembungkus kosong supaya bisa menyimpan beberapa elemen HTML. Kemudian kita paste. Jika sudah, di sini kita harus ada pergantian. Untuk kelasnya kita ganti jadi class name-nya, bukan class name. Save. Oke, untuk home sudah, lanjut ke add. Add juga sama, kita di sini kita bisa ambil dari dalam, nah ini yang kontainer, kita bisa copy. Masukin ke add, kita export function add dan nge-return si tampilan add-nya. Oh, jangan lupa kita tambahkan pembungkus kosong ya. Nah, seperti ini, dan juga kita ganti kelasnya menjadi class name. Save udah. Nah, untuk inputnya di sini merah, kita kasih slash di belakangnya. Dan ini for-nya kita ganti HTML4. Nah, seperti ini, dan ini juga sama. HTML4. Save. Oke, sudah. Lanjut di source-nya kita bikin folder baru namanya components. Kemudian kita akan menampilkan navbar kita. Kita bisa copy aja dari halaman ini ya, halaman index. Nah, ini kita ambil nav-nya. Ambil nav-nya, copy. Kemudian di components-nya kita bikin komponen baru namanya navbar.csx. Ini sama, export function navbar. Kemudian dia nge-return si navbar. Jangan lupa kasih pembungkus kosong, kita paste, lalu kita sama di sini ganti yang kelasnya jadi class name. Class name. Kemudian ini untuk routingnya. Nah, kita wrap dulu ya, ALTZ. Kemudian untuk routingnya di sini yang home kita ganti A-nya menjadi linknya bawaan bawaannya si React. Nanti di sini kita tinggal import aja si linknya. Browser router React, import link. Nah, ini enter dari React router DOM. Nah, ini sama di sini hrefnya ganti jadi to slash, berarti untuk home, dan untuk add sama ganti kita jadi link, tag A-nya, kemudian hrefnya jadi to, lalu slash add. Oke, save. Navbarnya udah beres. Lalu di app.csx-nya kita akan return si navbarnya. Kita panggil dulu si navbarnya, navbar. Nah, nanti akan otomatis mengimport. Kemudian kita akan bikin kontainer yang tadi, kontainer yang dimana dia ngebungkus. Nah, untuk kontainernya dia akan di bawahnya ada roots untuk ngebungkus
routingan tiap halaman. Kemudian sesudah root kita bikin route, yang dimana rute ini akan mengarah pada path slash dan elemennya. Karena slash itu tadi home, maka ini akan mereturn home. Nah, home slash. Oke, dan satu lagi bikin root untuk halaman add. Path-nya slash add dan elemennya add ya. Oke, save. Kita buka di browser project kita. Nah, ini dia. Oke, di sini slash add-nya kok kosong ya, error. Kita cek lagi. Kita inspect. Refresh. Oke, karena di sini ada style bawaannya Bootstrap, katanya stylenya gak boleh langsung ditulis style, tapi harus berbentuk objek. Jadi kita buka dulu di yang pertama, kita close dulu nih yang HTML-nya, karena ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian yang pertama di home gak ada style, coba di add. Kita Alt Z. Nah, di sini ada style nih. Ini gak boleh langsung seperti ini, kita harus menggunakan objek seperti ini. Oke, seperti ini. Kita buka lagi, kita refresh. Oke, sudah tampil. Ini halaman add, ini home. Nah, untuk aktifnya supaya berubah, kita bisa menggunakan use location ya dari React Router DOM. Kita buka navbarnya. Kita buka navbarnya lagi. Nah, di sini ada aktifnya. Untuk aktifnya kita kasih seperti ini nih. Kita kasih kurung kurawal, backtick. Ini juga backtick kurung kurawal. Oke, navlink aktif. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan use location. Kita import dulu, import use location. Nah, dari React Router DOM, kemudian kita bikin di sininya constanta location sama dengan use location. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di sini dengan cara dolar kurung kurawal buka tutup location dot path name. Nah, ini untuk mendapatkan path-nya ya. Karena ini home itu slash, maka kita akan pengecekannya yaitu sama dengan slash. Jika slash, maka kita akan menampilkan aktif ya. Jadi ini pengecekannya jika location path name-nya sedang ada di slash, maka aktif. Kalau nggak ada di slash, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kita bisa copy juga ini. Copy dari kurawalnya ke si add. Nah, ini kita paste di sini. Nah, untuk add di sini pengecekannya kalau location path name-nya sama slash add. Save. Kita cek apakah sudah berjalan. Nah, home, add post, home. Add post. Nah, oke, ini sudah berjalan. Kemudian kita akan memecah dari halaman home dulu ya. Home dulu. Kita akan pecah. Yang pertama si blognya. Blog itemnya kita akan bikin komponen terpisah blog item. Ini blog item. Kemudian untuk membungkus dari blog item ini kita akan membuat komponen blog list ya. Oke, kita bikin komponennya di sini. Namanya blog item.jsx. Kita export function blog item. Kemudian kita return pembungkus kosong, lalu kita bisa cut dari home. Nah, ini kita cut salah satu,
Kemudian yang lain kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Blog itemnya kita paste di sini, rapikan, save. Oke, kemudian kita akan membuat blog list. Blog list ini di komponen kita bikin blog list.jsx. Kemudian kita akan export function juga si blog listnya. Lalu di sini dia mereturn si blognya. Tapi sebelum mereturn dia ambil dulu kelas row-nya ya. Sini kita paste, kita rapikan, kemudian kita panggil si blog itemnya, blog item. Oke, save. Kemudian untuk di home-nya kita tinggal panggil aja si blog listnya, blog list. Oke, save. Kita lihat di home-nya. Nah, ini karena di blog itemnya cuma satu, jadi yang tampilnya cuma satu, nggak apa-apa. Nanti untuk datanya kita akan menggunakan data dari local storage ya, jadi datanya nanti persistent. Kemudian untuk di add post-nya kita akan pecah menjadi satu komponen aja, komponen si halaman inputnya ya, add post-nya ini. Oke, kita bikin di komponen lagi namanya post input aja .jsx. Kemudian di sini sama kita export function post input post input. Kemudian kita return. Kita bikin pembungkus kosong, lalu kita ambil dari halaman add si formnya. Nah, ini form kita bisa cut, masukkan ke si post input. Nah, di sini rapikan. Oke, lalu ini bisa close dulu blog list sama itemnya supaya tidak menghalangi. Kemudian di add-nya kita tinggal panggil saja post input. Oke, sudah. Kita cek lagi apakah berjalan. Oke, sudah berjalan. Nah, itu dia video bagaimana kita memindahkan tampilan dari halaman HTML kita yang pertama kita buat untuk template, kita pindahkan ke halaman React. Selanjutnya, kita akan menampilkan tampilan blog kita menggunakan local storage.